Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Islam adalah agama yang pasti akan masuk akal, tidak pernah bertentangan dengan akal, sebab antara nakal yaitu nas dan teks-teks syariat dan juga akal itu tidak pernah bertentangan. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang sebuah kitab bernama Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, yaitu mencegah kontradiksi antara an-naqlu, ya, teks-teks syariah itu, dengan al-aqlu, dengan akal. Mengapa Islam kemudian dibangun di atas ilmu? Karena memang Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat pertamanya saja sudah memerintahkan untuk menggali keilmuan, yaitu dengan satu ayat yang pasti sangat dihafal oleh banyak umat Islam, ayat di dalam surat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kemudian setelah kalimat tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Lihatlah kalimat terakhir ini, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena. Pena adalah salah satu alat di mana dengan alat ini kita bisa menulis, dan menulis adalah tradisi intelektual, menulis adalah tradisi ilmiah. Oleh karena itulah kemudian para ulama kita menulis banyak sekali kitab, menulis banyak sekali buku. Untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya ibadah dan muamalah, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepada sesama manusia itu diatur secara ilmiah dalam kitab-kitab fikih mereka. Oleh karena itu kemudian bukan hanya di ayat ini saja kata al-qalam bisa kita dapatkan. Di ayat lain misalnya, bahkan menjadi nama surat tersendiri yaitu surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, Allah malah bersumpah dengan al-qalam, dengan pena ini. Maka pena, kemudian kata Iqra, ayat-ayat ini adalah panduan dan juga inspirasi bagi para ulama kita untuk kemudian membangun Islam dengan segala macam bentuk peradabannya sebagai agama yang dibangun di atas ilmu dan di atas akal. Tetapi akal yang dipadu atau dipandu dengan wahyu. Antara akal dan wahyu tidak pernah bertentangan. Karena itu kemudian kita mendapati karya para ulama kita luar biasa banyaknya. Di dalam disiplin ilmu fikih saja kita mendapati banyak sekali manuskrip-manuskrip, ya, maktutot yang dikarang oleh para ulama kita, ditulis oleh para ulama kita, masih perlu banyak untuk diteliti. Pada tahun 2011 misalnya, melalui Darul Ulum Institute di Kairo, yaitu Dr. Muhammad Siraj pernah menyampaikan di dalam salah satu seminar yang bertajuk Kaifa Nata'amal Ma'at Turas Al-Fiqhi, beliau pernah mengatakan bahwa manuskrip yang baru diteliti itu di tahun 2011 itu katanya baru sekitar 5-7% saja. 5-7% saja yang baru diteliti. Barangkali kita baru mengenal 1-2 kitabnya. Padahal masih banyak jenis kitab lain, masih banyak karya-karya para ulama lain yang mungkin kalau kita taruh dalam perpustakaan kita maka akan sangat amat penuh sekali. Islam dibangun di atas ilmu, Islam dibangun di atas akal yang dipandu dengan wahyu. Itulah Islam. Maka kemudian fikih yang bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu yang karya-karyanya paling mendominasi di dalam disiplin ilmu Islam ini, sampai membuat seorang pemikir asal Maroko mengatakan, jika saja kita boleh menyebut peradaban Islam ini dengan salah satu produknya, maka barangkali kita bisa menyebut peradaban Islam dengan peradaban fikih. Kenapa? Karena semua karya-karya ulama dan juga aktivitas manusia tidak satu pun atau tidak satu detik pun kecuali akan kita dapatkan hukum fikihnya. Bukan hanya itu, semua karya ulama didominasi oleh karya-karya fikih. Meskipun karya tafsir juga banyak, karya hadis juga luar biasa banyaknya, tetapi fikih tetap mendominasi semua karya-karya itu. Ya, Islam bisa disebut sebagai peradaban fikih
sebagaimana Yunani disebut sebagai peradaban filsafat. Oleh karena itulah kemudian kita sampai hari ini bisa melihat perpustakaan yang dipenuhi karya-karya para ulama. Di dalam kajian-kajian bibliografi misalnya yang ditulis oleh Ibnu Nadim di abad ke-4 Hijriah, kita bisa melihat beliau mendokumentasikan dan mencatat, merekam semua karya yang dihasilkan para ulama di saat itu. Karya-karya yang hari ini tidak kita jumpai fisiknya, karya yang hari ini tidak bisa kita baca secara nyata fisiknya, bisa kita jumpai melalui apa yang ditulis oleh Ibnu Nadim di dalam kitabnya Fahrasat atau Al-Fihris, dengan dua bacaan yang berbeda. Di dalam informasi yang diberikan Ibnu Nadim di dalam kitabnya ini, kita bisa melihat bahwa karya-karya yang mungkin dulu pernah dibakar habis oleh bangsa Tatar di Baghdad, diluluh lantahkan perpustakaan-perpustakaan kita di Baghdad, apa saja yang dibakar, kurang lebih sebagiannya bisa kita baca di dalam karyanya Ibnu Nadim informasinya. Itu kalau saja tidak dibakar, barangkali perpustakaan kita hari ini jauh lebih banyak dan lebih besar daripada yang kita saksikan hari ini. Itu lewat karya Ibnu Nadim. Kemudian di abad ke-11 misalnya, muncul satu kitab bernama Kashfud Dunun an Asami Al-Kutub wal Funun yang ditulis oleh Mustafa bin Abdullah atau yang populer dengan nama Haji Khalifah. Beliau juga merekam banyak kitab yang ditulis oleh para ulama dan seterusnya. Banyak kajian-kajian bibliografi yang ditulis oleh para ulama yang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas akal, di atas ilmu, tetapi akal yang dibangun dipandu oleh wahyu. Akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan. Jika ada akal yang kemudian menentang wahyu, bukan wahyunya yang salah, tapi akalnya yang tidak mampu untuk menafsirkan dan memahami wahyu sebagaimana seharusnya dipahami. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan akal, tetapi akal yang dibangun dengan wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.